يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apakah manusia menjadi muslim ataupun kufar itu nasib atau telah menjadi takdir Allah? Mohon penjelasannya antara nasib dan takdir. Pertama yang harus kita fahami, dalam sebuah ayat yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya ayat 23, Allah menegaskan, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang akan ditanya. Makanya para ulama mengharamkan kita bertanya dua hal, lima wa kaifa, terkait dengan zat Allah dan perbuatan Allah. Maka manusia diharamkan bertanya dua hal, lima wa kaifa, mengapa dan bagaimana. Karena di ayat 23 Al-Anbiya Allah menegaskan, la yus'alu amma yaf'al, Allah tidak akan ditanya atas apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kekufuran, tapi Allah, lihat, tidak meridhoinya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya, assalamualaikum waalaikumsalam, termasuk ke dalam sikap yang bagaimana jika diri ini tidak begitu menggebu dalam urusan dunia, misalnya tidak begitu menggebu untuk memiliki rumah sendiri karena berpikir dan berkeyakinan bahwa apa-apa yang di dunia akan ditinggalkan, berusaha tetap tapi berpikir kalau memang ditakdirkan untuk memiliki apa-apa yang di dunia maka pasti akan dimiliki, jadi usahanya secukupnya. Apa salah? Ya, ini kalau saya salahkan dia marah ini. Ya, Allah tidak melarang kita berangan-angan jadi orang kaya, tidak. Allah tidak memarahi kita kalau Anda siap jadi kere raya, ya, nggak akan dimarahi sama Allah. Kita boleh berikhtiar, boleh berusaha. Yang paling utama adalah ridho dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang saya ulang tadi malam atau sebelumnya, rizki yang Allah berikan kepada kita itu walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk style dan gaya hidup kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit pasti cukup untuk hidup kita, namun tidak akan pernah cukup untuk gaya atau style hidup kita. Kan tidak mungkin orang gajinya 2 juta, anaknya 3, nekat mau makan sehari 500.000, itu bunuh diri namanya. Apakah salah kalau saya hanya berangan-angan, udahlah nggak usah, mending jadi kontraktor? Nggak apa-apa, itu pilihan Anda, itu pilihan Anda. Tapi ya kalau nanti Allah takdirkan saya punya rumah, ya alhamdulillah, ya itulah namanya rezeki. Itu rezeki. Kan tidak mungkin orang secara logikanya punya pendapatan 2 juta per bulan, pengen bangun rumah ya seharga 20 miliar. Dari mana mas? Saya ngutang dulu. 20 miliar itu berapa tahun bayarnya mas? Sampai dengan mati nggak lunas itu mungkin. Ya. Yang berikutnya, Bismillah Ustaz, bagaimana cara bertaubat nasuha? Apa hanya dengan sholat taubat? Syukron. Ya. Satu hal yang harus difahami, apa arti taubat? Kembali kepada Allah. Ya. Kembali kepada Allah. Dan taubat itu kalau terkait antara hubungan hamba dengan Allah cukup dengan 3 syarat. Ketika kaitannya antara hubungan hamba dengan Allah, dia berbuat kemaksiatan dengan Allah, melanggar perintah Allah, menabrak larangan Allah, cukup dengan 3 syarat. Yang pertama adalah dia meninggalkan, garis miring juga menanggalkan dosa tadi itu. Yang kedua menyesali atas dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jika dosanya antara dia dengan manusia, contoh kasus pernah mengambil harta orang lain, maka 3 hal tadi wajib ada.
meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi, lalu mengembalikan hak yang pernah dia ambil dan minta dihalalkan. Apakah cukup dengan salat taubat? Itu sebagai pelengkapnya. Bagi seorang hamba berbuat dosa, dia salat 2 rakaat, Allah akan terima taubatnya. Tapi tetap ada 3 hal tadi itu. Sebagai pelengkapnya, boleh orang salat taubat. Tapi kan bukan ketika habis salat dia berbuat dosa lagi, nggak boleh. Istighfar ma'al israr. Bukan dikatakan seorang hamba beristighfar kepada Allah tapi terus mengulangi dosanya, tidak boleh seperti itu. Bismillah, afwan Ustaz, menurut Ustaz bagaimana etika atau tuntunannya kita dalam berdoa? Apakah kita sampaikan secara jelas atau zahir? Misalkan mudah-mudahan anak saya dalam ujian akhir UN, atau cukup doa dengan mudahkan anak saya dalam ujian, atau cukup doa dengan Al-Furqan Rabbana hablana min azwajina atau Al-Kahfi ayat 10 atau Rabbana Al-Kahfi ayat 10. Iya, Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan kabar kepada kita, dan Allah Azza wa Jal ya, di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan doa kalian. Berdoalah, berarti mintalah apa saja kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya seorang ulama salaf mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan, wahai anakku jangan pernah kau minta kepada orang lain satu kebutuhan duniawi sedikit pun. Wasalil ladzi abwabu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya enggak pernah tertutup. Allah. Di dunia aja istilah kita orang ngamen ditulis sih, ngamen Jumat, ngamen gratis, minta dibatasi. Kalau sama Allah nggak terkunci sama sekali. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah akan sangat murka kalau engkau meninggalkan gak doa sama Allah. Nabi mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang belum pernah minta sama Allah, Allah akan murka kepada dia. Wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu, wahai anakku manusia ketika diminta dia akan marah. Beda. Dan Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan diijabahi doa kalian. Adab berdoa diantaranya agar kita tidak tergesa-gesa. Nabi mengatakan la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil aw ya'jal, faqila ya Rasulullah kaifa ya'jal, akan terus nantiasa dikabulkan doa setiap orang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana gambaran bentuk ketergesaan seorang hamba dalam berdoa? Kata Rasulullah, hamba ini berkata, aku sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Ini enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Silahkan berdoa yang utama yang termaktub dalam Al-Quran atau Al-Hadis, atau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa manapun juga diperbolehkan. Minta sama Allah dan nggak usah teriak-teriak, ya cukup dengan suara yang lirih. Tapi kalau bingung Ustaz, nggak nemu doa yang pas, pakai doa sabu jagat, ya. Cuma orang Indonesia yang beri menamakan doa itu namanya doa sabu jagat. Di Al-Baqarah ayat berapa itu? 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waktunya sudah habis ya, lebih 20 menit. Ya, baiklah. Soal yang mudah dan yang terakhir. Saya tidak bisa melepaskan tangan saya dari gadget. Bangun tidur langsung buka HP sebelum melakukan kegiatan, dan itu sampai mau tidur. Masya Allah, ini kelebihan kita. Saya tidak bisa buka telepon saat serius kerja atau sholat saja. Buka HP hanya lihat-lihat terus teman-teman di FB dan media sosial lainnya. Saya seperti kecanduan bila semenit saja tidak membaca status atau berita di media sosial. Yang saya tanyakan bagaimana solusinya? Banting.
Ya, itulah fitnah dunia. Kita keranjingan, kita gatel kalau nggak update status. Walaupun buka Facebook, hai hello semua, apa kabar pagi ini? Subhanallah. Buka Facebook itu kan harus loading tuh, tunggu dulu. HP yang paling canggih pun sama, kan loading dulu mestinya. Ada yang lola, mungkin loading lambat nantinya itu. Ini yang namanya keranjingan sudah. Ya, Anda harus mulai membiasakan diri, ya jangan dibanding, nggak boleh eman-eman. Ya, jangan, tapi membiasakan diri mengatur waktu. Mengatur waktu. Ingat, man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu, kata para ulama. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu akan menjadi ahlinya, ahli gadget. Hati-hati itu, sampai tangannya keting, matanya juling gara-gara lihat HP. Bahaya. Sisihkan waktu sehari khusus megang HP berapa kali saja, maksimal berapa jam. Jangan berapa jam ya, harus diatur. Anda bisa mentelengi, ya, mantengin HP sejam, tapi buka Quran 1 menit, Allah kan Maha Pengampun. Jangan. Rubah itu. Harus dirubah, perlu step by step. Kalau kemarin Anda tidak punya HP, bisa hidup dengan tenang, maka buktikan, ini harus saya kurangi, harus saya kurangi. Dan bilang sama teman-teman, kalau menghubungi saya tolong jam ini dan ini saja. Apalagi buka Facebook, berita itu nggak ada manfaatnya. Terkadang berita-berita itu bila kita katakan ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Berita selebritis, berita gonjang sana gonjang sini ganjang-ganjing, itu kata para ulama ilmun la yanfa, kalaupun ilmu tidak bermanfaat. Wa jahlun la yadur, kalau Anda nggak tahu Anda nggak rugi. Dan memang itu bahaya sekali kalau ketagihan gadget itu, sangat berbahaya, merusak otak kita, merusak mata kita, dan merusak mental kita, merusak amal kita. Tutup itu HP, minimal pas sholat matikan. Saya mau sholat sama Allah, matikan harusnya, jangan di silent saja, matikan, tek, lepas baterainya, masukin kantong dulu, atau lempar ke got baterainya, udah hilang HP, matikan, sholat yang khusyuk. Habis sholat baca Quran selembar 2 lembar, rasakan ketenangannya. Oh ternyata pegang HP bikin kemerungsung, bikin emosi, nggak karu-karuan, pegang Quran lebih menenangkan. Selesai. Kalau di HP ada Quran nggak apa-apa, buka Qurannya, buka fatwa nggak apa-apa, yang manfaat. HP itu seperti senjata, ya, kayak pistol. The man behind the gun. Siapa yang megang pistol ini? Kayak megang Pak Polisi, aparat keamanan, insya Allah benar menggunakannya. Yang megang kita buat nakut-nakuti orang, apa ente? Apa ente? Sama kayak HP. Pisau kalau yang megang tukang jagal buat nyembelih kambing, sapi dan ayam. Yang megang orang nggak paham nyembelih, akhirnya nyembelih orang. Sama kayak HP itu senjata bermata 2, tinggal bagaimana manfaatnya. Boleh jadi itu bikin madarat buat Anda, maka haram hukumnya, tinggalkan. Tinggalkan. Hidup tanpa HP gak akan mati kita. Toh dulu kita nggak ada HP biasa aja kan, hubungan bagus, sehat, mau ke teman-temannya harus ngontel dulu ke rumah temannya. Sehat olahraga, sekarang ada HP, lo kesini coba cepetan. Telinganya sakit, ya, tangannya kiting, tiap hari begini aja. Dulu sehat kita nggak ada HP. Ada HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Iya enggak? Iya. Bapak, ibu, anak yang 4 jalan bareng ngobrol asyik dulu di meja, diam-diaman, padahal dekat. Ini menjauhkan yang dekat. Coba sepakati, masuk orang makan, matikan HP semuanya. Oke. Makan sambil ngobrol nggak apa-apa, misalnya gitu. Pagi habis subuh duduk kita baca Quran bareng-bareng, matikan HP, semua sembunyikan HP-nya. Baca Quran, baca terjemahannya, dipahami maknanya, udah terus sharing. Nikmat itu, nikmat. Saya khawatir Anda melek megang HP mati. Ya, belum doa habis bangun tidur, belum istighfar sama Allah, megang HP, update status, kan ngeri itu. Ye, matinya megang HP, buka Facebook lagi. Wah, nanti yang mandiin mikir, itu berbahaya sekali. Ya. Bangga orang yang memandikan Anda ketika Anda mati, ketika sujud sholat, bukan sujud nyari HP di bawah kasur terus mati, itu malah nggak bagus lagi buat kita. Ya. Ini yang kita khawatirkan, ya. Wallah alam bisawab, demikian bisa kita bahas.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita kupas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.